latihan pengisian model C1 dan lampiran C1 pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017. Ini adalah model C1 KWK. Ini lampiran model C1 KWK yang isinya hasil perolehan suara dari masing-masing calon. Oke, mari kita latihan mengisi model C1. Ada contoh soal atau studi kasus di dalam pengisian model C1. Perhatikan soal berikut. Jumlah DPT di TPS 1 Kelurahan Cai Akar, Kecamatan Cai Beureum, Kota Ngalayah, Provinsi Jawa Kulon adalah 436. Pemilih perempuannya adalah 217. Berarti di sini kita harus mengisikan ada berapa jumlah DPT. Jumlah pemilih dalam DPT ada berapa laki-lakinya, ada berapa perempuannya. Oke, kita isikan ke sini. Nah, ini isikan di sini. Sebelum mengisi ini, jangan lupa kita isikan dulu biodatanya. Di sini tempat pemungutan suara. Di mana tempat pemungutan suara? Misalnya di TPS 01. Desa atau kelurahannya kita isikan Kelurahan Cai Akar. Nah, isi Kecamatan Cai Beureum sesuai soal ya. Kabupaten atau kota di sini Kota Ngalayah. Isi Kota Ngalayah. Provinsinya adalah Provinsi Jawa Kulon. Nah, setelah biodatanya diisi, tahunnya juga harus diisi karena ini akan menentukan sah dan tidaknya pengisian model C1. Tahunnya adalah 2017. Isikan dulu biodatanya. Oke. Baru kita siap-siap untuk mengisi data pemilih yang ada dalam DPT. Berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Di sini di soal itu jumlah pemilih dalam DPT adalah 436. Sedangkan pemilih perempuannya adalah 217. Nah, gunakan kalkulator. Perempuannya adalah 217. Nah, jumlahnya adalah 436. Nah, ingat pengisian model seperti ini adalah pengisian yang salah. Satu kolom diisi satu angka. Ya. Oke, di sini dengan ini kita ganti 4, 3, 6. Berapa laki-lakinya? Ya, tinggal kurangi saja 436 dikurangi 217. Kita gunakan kalkulator sebagai media atau alat penghitung misalnya. Berarti di sini kita harus menyiapkan kalkulator. 436 dikurangi 217. Berapa laki-lakinya? Ini ada berarti di sini laki-lakinya ada 219. 219. Lihat lagi di dalam daftar, ada tidak daftar pemilih pindahan? Sini, ada tidak? Ya. Daftar pemilih pindahan, lihat di data ada tidak?
yang membawa A5 dari TPS lain untuk mencoblos di TPS kita, atau dari kecamatan lain ingin mencoblos di TPS kita, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti isikan huruf X atau tanda silang. Ya. Itu harus diisi, jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan berarti itu salah, karena takut-takut atau dikhawatirkan ada orang yang mengisi angka di kotak ini. Kosongkan, jadi berikan saja tanda silang. Selanjutnya, pemilih daftar pemilih tambahan. Tambahan ada berapa tambahannya? Lihat di data. Atau orang yang menunjukkan KTP pada saat pemungutan suara tetapi tidak ada dalam DPT, berarti KTP-nya atau fotokopi KTP atau KK-nya atau surat keterangannya harus disimpan di KPPS untuk dilaporkan. Namun untuk pemilih tambahan dianjurkan sebelum pelaksanaan pemilu, orang yang tidak terdaftar di dalam DPT yang telah dipampang di masing-masing TPS atau di masing-masing RW atau di tiap kantor kelurahan, ternyata data kita tidak ada, berarti kita harus melaporkan kepada petugas. Petugas di sini bisa ke KPPS, bisa juga ke PPS yang ada di kelurahan. Ternyata di dalam soal di sini ada tidak. Kita lanjutkan dulu. Pemilih perempuannya adalah 217. Sejumlah 379 menggunakan hak pilihnya. 180 diantaranya pemilih laki-laki. 1 kakak di sini merupakan warga asli setempat. Mereka menunjukkan KTP elektronik di TPS. Ternyata ada 5 orang laki-laki dan 3 perempuan. Ternyata ada tambahannya adalah 5 laki-laki dan 3 perempuan. Kita isikan di sini. Di sini ada 5. Di sini ada 3. Kita jumlahkan menjadi 8. Ininya yang kosongnya, kotak yang kosong isi dengan tanda silang. Jangan lupa harus diisi ini dengan tanda silang atau huruf X. Isi. Nah, selanjutnya jumlah pemilih berapa? Berarti tinggal jumlahkan saja 219 ditambah 5. Berapa jumlahnya? Jadi 224. 217 ini ditambah 3 menjadi 220. 2 ini 20. 436 ditambah 8 ini juga gunakan kalkulator ya. Gunakan 436 ditambah 8. Jadi jumlahnya adalah 444. 4 jumlahnya. Selanjutnya pengguna hak pilihnya ada berapa? Lihat di soal. Pengguna hak pilih ada 379. 180 adalah pemilih laki-laki, jadi ada 379. Misalkan 379 ya. 180 adalah pemilih laki-laki, jadi laki-lakinya yang bawahnya adalah 180. 180. Berapa perempuannya? Jadi 379 dikurangi 180 jumlahnya adalah 199. Ada berapa pemilih pindahannya? Ternyata tadinya tidak ada itu. Di daftar pemilihnya tidak ada yang lapor, tidak ada yang memberi tanda silang atau X. Dan tidak ada yang menggunakan A5 sini. Selanjutnya, pengguna hak pilih dalam daftar pilih tambahan DPTB, pengguna KTP
atau surat keterangan itu ada berapa yang menggunakan hak pilihnya. Di sini ternyata yang menggunakan KTP atau surat keterangan menggunakan hak pilih ke 5-5-nya, ke 8 orangnya, yaitu 5 laki-laki dan 3 perempuan. Ya, masing-masing hadir. Berarti di sini masukkan 5, 3, 8 di sini. Ini kalau hadir semua. Jika hadir semua. Jika hadir semua. Nah, ini jika ada semua itu masukkan kembali. Jika hadir semua. Ternyata di sini misalnya tidak hadir. Kalau tidak ada semua, masukkan saja laki-laki ini berapa yang menunjukkan KTP itu. Ternyata ada 4. Perempuannya ada 2. Jadi jumlahnya ada 6. Tuh. Ini jika tidak hadir semua. Jika tidak hadir semua yang menggunakan KTP atau suket. Nah, jika ternyata di sini yang menggunakan KTP itu adalah hadir ke 8 orangnya. 8. Jadi yang menggunakan KTP hadir semuanya, yaitu 8 orang. Hadir semua. Yang kosongnya berikan angka X atau huruf X atau tanda silang, ya. Beri tanda silang. Nah, selanjutnya di jumlah, di bawah harus dijumlah. Berapa jumlahnya? Jadi 180 tambah 5 jadi 185. 199 ditambah 3 menjadi 202. 379 ditambah 8 menjadi 387. Ini yang akan hak pilih. Selanjutnya, data penggunaan surat suara. Ada berapa surat suara yang diterima? Surat-surat yang diterima berarti yang dikirim oleh KPU di kotak suara. Jadi harus datang, harus dicek sebelum pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya ke penggunaan surat suara. Di sini tinggal masukkan saja misalnya, karena sudah jelas dikirimnya jumlahnya seperti ini. Surat suara yang diterima adalah 447 lembar. 2 diantaranya rusak dan dikembalikan oleh pemilik. Sisa surat suara sebanyak 58 lembar dan yang digunakan adalah 387. Kita isikan di sini. Jadi jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan ada 447. Jumlah surat suara yang dikembalikannya itu hanya 2.
rusak. Nah, ternyata ketika mau dicoblos ternyata udah rusak, ini harus dikembalikan. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan ini sisanya ada berapa? Selanjutnya di sini ada 58 ya. 58 ini ada 58 benar. Ini sisa surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan itu berarti ada 3, 8, 7. Ini udah mulai keterangan ini jelas harus sama jumlahnya dengan penggunaan surat suara. Pengguna hak pilih jumlahnya harus sama dengan data penggunaan surat suara, harus sama. Jika tidak sama berarti harus dihitung kembali. Kita cek ke suara sah dan tidak sah. Sebelum melanjutkan berapa jumlah suara sah dan berapa jumlah suara tidak sah, ternyata kita harus lihat di C plano atau lampiran mode C atau C plano di kertas yang amat besar. Itu harus dilihat dulu berapa perolehannya. Sebelum perolehan kita isikan dulu wali kotanya, tahunnya adalah 2017, jangan lupa 2017. Nomor TPS-nya di sini TPS 1, isi TPS 1, desanya atau kelurahannya adalah Kelurahan Cai Akar, kecamatannya adalah Kecamatan Cai Belum, kabupaten atau kotanya adalah Kota Malaya. Sekian. Provinsinya adalah Provinsi Jawa Kulon. Nomor urut di sini calon 1, calon 2, calon 3. Calon 1, calon 2, calon 3. Ternyata calon 1 itu mendapat perolehan suara ada 120. Calon nomor 2 120. Calon nomor 3 mendapatkan suara 120. Jumlah seluruh suara sah ada 360. Ini jumlah suara sah 360. Jumlah suara tidak sah, ternyata yang tidak sah, yang salah coblos atau blanko, ini suara tidak sah. Masukkan di sini ada 27. Ada 27 ya. Ini yang kosongnya beri tanda silang X sini X. Nah, ini tinggal pindahkan jumlah seluruh suara sah lampiran mode C1, masukkan ke mode C1 360. Jumlah suara tidak sah lampiran mode C1 ada 27, pindahkan ke sini ada 27. Jangan lupa kotak yang kosongnya berikan huruf X atau tanda silang, ini juga sama, tanda silang, berikan tanda silang. Kita jumlahkan jumlah menjadi
387. Nah, jumlah suara sah harus sama jumlahnya dengan jumlah penggunaan surat suara. Ini harus sama. Jika tidak sama, harus melakukan penghitungan kembali. Selanjutnya di sini juga ada yang harus diisi. Nah, jumlah pemilih di sini pemilih disabilitas, ya, ini sama. Nah, jumlah pemilih disabilitas tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak sah. Ini tidak mempengaruhi, hanya pemberian tanda saja. Di sini di soal ada disabilitas, ya. Nah, disabilitasnya itu ada 3 pemilih disabilitas tercatat sebagai pemilih, 2 perempuan, 2 adalah perempuan, hanya 2 pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya. Jadi 3 pemilih disabilitas, hanya ada 2 pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya. Kita 3 orang, gitu, 3 orang. Jumlah pemilih disabilitas atau penyandang cacat, ya, ada 3 orang, gitu. Itu jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan pilihnya, perempuannya itu hanya ada 2 orang yang menggunakan pilihnya, 2. Di sini 1 kebetulan itu adalah perempuan, ya, ketiga-tiganya 1, 2 ini hanya penandaan saja, tidak mempengaruhi jumlah penggunaan surat suara, tidak juga mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak sah. Dan saja. Kan ada penghasilannya. Nah, selanjutnya, di sini ada yang harus ditandatangani. Nomor penyelenggara pemungutan suara ketua anggota harus melakukan penandatangan oleh seluruh ketua dan anggota KPPS. Ini harus, ya, harus ditandatangani. Ini harus ditandatangani. Ini juga harus melakukan penandatangan oleh saksi. Kemudian harus diadakan rapat pleno KPS dan saksi mengenai kesepakatan perolehan suara setelah dilakukan penghitungan suara. Berarti saksi, anggota KPPS jangan dulu pulang, kita berembuk dulu, kita laporkan dulu secara resmi dalam kelompok yang kecil mengenai hasil perolehan suara di TPS 1. Berarti jangan dulu pulang. Saksi yang pulang jangan dulu diberi model C1, ya. Kemudian setelah ada C1 yang diisi, misalnya C1 di sini pengisiannya itu kurang lebih ada 7 rangkap misalnya. Nah, jika ada perubahan salah satu mode C1, jangan satu yang diubah, tetapi dari 7 rangkap tersebut harus diubah, harus dikumpulkan kembali dan diubah kembali. Jangan diubah hanya 1 lembar, hanya satu mode C1 saja, tapi harus semua, karena jumlahnya itu kurang lebih ada 7 lembar atau 7 rangkap. Jadi kalau ada yang salah satu, maka dari 7 rangkap tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan harus diplenokan kembali dengan saksi dan harus diketahui oleh saksi dan PPN.
Demikian pengisian model C1 KWK.